Halo semua, apakah kamu tertarik untuk belajar bahasa Mandarin? Tetapi masih bingung harus mulai dari mana? Mau belajar dari aplikasi, tapi bingung aplikasi mana yang cocok dalam proses belajar bahasa Mandarin? Jika iya, maka kalian berada di video yang tepat. Jadi di video kali ini saya akan memberikan kepada kalian beberapa rekomendasi aplikasi yang cocok dalam proses belajar bahasa Mandarin. Jadi tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, untuk aplikasi yang pertama. Aplikasi yang pertama ini adalah Duolingo. Jadi buat kalian yang belum tahu Duolingo itu apa, kalian bisa searching aja di Google atau di internet. Jadi buat kalian tuh caranya itu kalian download dulu aplikasi Duolingo ini di Play Store atau di App Store. Lanjut kalian buat akun, terus pilih bahasa yang ingin kalian pelajari. Nah, setelah itu mulailah dengan pelajaran yang dasar dan lanjut ke pelajaran yang lebih sulit. Nah, jadi di Duolingo ini ada beberapa fitur yang menarik. Yang pertama yaitu terdapat fitur streak yang memotivasi Anda untuk belajar setiap hari. Dan di dalamnya itu terdapat tantangan harian, mingguan, dan bulanan juga. Nah, di Duolingo ini juga terdapat yaitu fitur game dan elemen gamifikasi lainnya untuk mempertahankan motivasi Anda. Nah, jadi Duolingo ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Itu dimulai dari yang dasar ke yang lebih sulit. Jadi ada prosesnya dulu ya guys. Tapi jika kalian di situ ada pilihan yang namanya pemula dan sudah pernah belajar. Jadi kalau kalian masih pertama itu kalian pilih aja yang pemula, tapi yang sudah pernah belajar kalian pilih aja yang masih belajar. Oke, dan fitur menarik lainnya itu adanya forum diskusi dan komunitas dengan pengguna lainnya untuk sharing-sharing dalam belajar. Oke. Jadi itu adalah dari aplikasi Duolingo. Untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu HSK 1 atau 2. Nah, jadi buat kalian yang baru belajar, kalian download aja aplikasi HSK 1 atau 2. Jangan download yang HSK 3 atau 4 ya guys. Saya saranin kalian download yang aplikasi 1 dan 2 dulu. Nah, jadi di HSK 1 dan 2 ini ada fitur yang menarik. Yang pertama yaitu materi pembelajaran yang mencakup kosakata, tata bahasa, dan latihan-latihan sesuai dengan tingkatan aplikasi HSK-nya. Nah, di dalamnya juga terdapat topik dasar seperti perkenalan, keluarga, hobi, angka, dan lain-lain. Nah, fitur selanjutnya yaitu pembelajaran terdapat adanya yaitu flashcard, rekaman audio percakapan, pengucapan, dan fitur mengulang kembali biar tidak lupa dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari gitu. Nah, untuk fitur lainnya itu adanya forum diskusi dan komunitas dengan pengguna lain dan adanya sistem pencapaian, rencana, dan motivasi. Nah, jadi ini dari aplikasi HSK 1 atau 2. Lanjut kita ke aplikasi yang ketiga yaitu aplikasi Pleco. Nah, jadi aplikasi Pleco ini adalah aplikasi kamus bahasa bahasa Mandarin yang sangat lengkap dan menyangkut puluhan ribu entry kosakata. Jadi aplikasi Pleco ini mendukung pengguna untuk mencari kata berdasarkan Hanzi, Pinyin, maupun arti dalam bahasa Inggris. Nah, aplikasi Pleco ini sudah dilengkapi dengan contoh penggunaannya. Dan di dalamnya juga terdapat fitur penulisan Hanzi itu menggunakan tangan untuk mencari penerjemah Hanzi atau yang lainnya gitu. Dan di dalam aplikasi Pleco ini terdapat fitur pelafalan atau fitur audio yang membantu pengucapan yang benar. Dan aplikasi Pleco ini juga sudah support di seluruh model Android, iOS maupun desktop. Jadi kalau misalnya anak mahasiswa yang baru datang ke Cina itu mereka pasti download yang namanya aplikasi Pleco untuk penggunaan translating atau mencari hanzi-hanzi yang belum mereka ketahui gitu. Lanjut kita ke aplikasi yang keempat yaitu aplikasi Busuu. Nah, jadi aplikasi Busuu ini mencakup topik-topik seperti keluarga, hobi, angka, dan lain-lain. Dalam setiap angka atau setiap kata itu dilengkapi dengan kosakata, definisi, dan contoh penggunaan dalam kalimat. Nah, di dalam Busuu ini terdapat fitur flashcard juga dan kartunya itu disesuaikan dengan kemampuan penggunanya.
Jadi flashcard ini bakalan disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing ya guys. Dan berbagai jenis latihan seperti pilihan ganda, mengisi kata kosong, dan terjemah itu terdapat juga di dalam aplikasi Busuu ini. Nah, di dalam Busuu ini juga sudah support yang namanya ilustrasi, gambar, maupun tebak kata untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam menghafal kosakata atau menghafal Hanzi atau memahami Hanzi tersebut gitu. Dan di dalam aplikasi Busuu ini juga terdapat fitur permainan dan tantangan juga untuk membuat proses belajar lebih menyenangkan. Lanjut aplikasi yang kelima yaitu aplikasi Super Chinese. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan aplikasi Super Chinese ini? Jadi aplikasi Super Chinese ini merupakan aplikasi yang menyajikan kurikulum pembelajaran bahasa Mandarin yang terstruktur, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang lebih sulit gitu. Nah, jadi topik dalam Super Chinese ini materinya hampir sama kayak yang mencakup topik keluarga, hobi, pekerjaan, angka, dan lain-lainnya. Nah, di dalam Super Chinese juga sudah support yang namanya flashcard dan fungsinya flashcard tersebut. Lalu setiap kata juga mencakup contoh kalimat dan pelafalan audio juga. Nah, di dalam Super Chinese ini banyak jenis latihan dan evaluasi dan terdapat umpan balik dalam penilaian yang dapat membantu pengguna dalam memperbaiki kelemahannya. Nah, jadi aplikasi Super Chinese ini sudah dilengkapi dengan fitur audio juga dan pengucapan, dan terdapat fitur tambahan yaitu seperti cerita dalam bentuk Mandarin, terus topik budaya bahasa Tiongkok, budaya-budaya Tiongkok gitu, dan beragam dialog Mandarin itu seperti Kantonis dan Hokkien. Nah, jadi ini adalah beberapa aplikasi yang saya rekomendasiin kepada kalian. Jadi 5 aplikasi ini menurutku aplikasi yang menyenangkan. Selain kalian bisa belajar, kalian juga bisa untuk bermain dan bisa untuk meningkatkan motivasi kalian dalam belajar. Nah, mungkin cukup sampai sekarang itu video dari saya. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu juga tahu tentang video ini. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.